Karena pemilu itu kuncinya adalah kepercayaan publik. Kalau publik tidak percaya, maka sangat mungkin akan timbul ya konflik, karena dia tidak percaya penyelenggaranya, dia tidak percaya hasilnya, maka mereka tidak bisa menerima apa yang diputuskan oleh KPU. Nah, ujungnya apa? Konflik. Maka menjaga kepercayaan publik itu penting untuk membuat mereka mau atau bisa menerima pekerjaan penyelenggara pemilu, hasil pemilu, dan kemudian mereka bisa legowo atau menerima apapun yang diputuskan. Kalau tidak, kepercayaan turun, maka itulah sebetulnya awal dari munculnya konflik. Masih ada 3 peraturan KPU yang sekarang sedang dalam proses menunggu untuk dijadwalkan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, nanti setelah 3 peraturan KPU kampanye, dana kampanye dan pencalonan, tentu akan ada peraturan KPU berikutnya, misalnya pemungutan dan penghitungan suara. Tapi priority karena terkait dengan tahapan itu sebentar lagi ada pencalonan, kemudian pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Nah, jadi regulasinya juga masih harus dilengkapi. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM. SDM juga sebagaimana disebutkan tadi, KPU RI jumlah anggotanya kurang 1, ya, masih ada 6. Bu Evi sebetulnya setelah mengajukan sengketa di di putusan ya, di TUN, sudah keluar putusan TUN-nya dan dikabulkan seluruhnya permohonannya Bu Evi. Presiden juga tidak melakukan banding, jadi putusan itu sudah inkrah, tinggal dilakukan eksekusi ya. Jadi sebetulnya sejak masa bandingnya sudah habis, putusan itu menjadi inkrah, Bu Evi sebetulnya sudah menjadi anggota KPU lagi. Tinggal pelaksanaan administrasinya, misalnya mengembalikan hak-haknya dan segala macam. Nah, untuk KPU provinsi sekarang jumlahnya sudah lengkap. Terakhir minggu lalu KPU RI sudah melantik KPU Provinsi Papua Barat. Jadi provinsi sudah lengkap. Kemudian KPU kabupaten kota itu memang di beberapa daerah ada yang kurang 1, kurang 2, beberapa memang mengalami kekurangan. Totalnya jumlahnya 34 anggota KPU kabupaten kota yang belum terisi. Dari 2.500-an ya, hanya 34 saja. Dan 34 itu tersebar, ada di daerah yang tidak menjalankan pemilihan kepala daerah, sebagian ada yang menjalankan di pemilihan kepala daerah. Jadi walaupun kurang tapi sebetulnya tidak mengganggu. Kemudian tingkat kecamatan dan desa, PPK dan PPS sudah dibentuk lengkap. Tahapan yang sekarang berjalan adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, itu PPDP-nya, petugasnya juga sudah dibentuk lengkap. Jadi regulasi, SDM, dan anggaran. Anggaran sampai hari ini yang sudah tertransfer 100% itu ada di 226 daerah. Dari 270 yang melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, melihat dari 3 indikator ini, regulasinya, kemudian SDM dan anggarannya, termasuk anggaran yang diberikan tambahan oleh APBN. Itu tahap pertama sudah dicairkan, tahap kedua dijadwalkan minggu kedua ini, minggu kedua bulan Agustus akan dilakukan pencairan. Nah, kalau melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, pilkada sampai hari ini bisa dinyatakan siap, ya, walaupun ada beberapa yang masih harus dilengkapi.
Nah, tinggal nanti kita laksanakan tahap demi tahap, termasuk pencalonan, kampanye, kemudian logistik. Nah, itu akan dilakukan. Nah, untuk beberapa tahapan memang kami mendorong dilakukannya secara online, secara daring, gitu ya. Salah satunya adalah kampanye. Tetapi kami menyadari bahwa tidak semua daerah bisa melakukan tahapan kampanye ini secara daring. Makanya undang-undang itu kan pasal-pasal tentang metode kampanye itu tidak ada yang dibatalkan, ya. Maka seluruh metode itu masih bisa dilakukan, termasuk kampanye dalam bentuk rapat umum, kampanye dalam pertemuan terbatas, itu bisa dilakukan. Tetapi KPU kemudian mengatur protokol kesehatannya. Misalnya kalau mau bertemu secara fisik, baik dalam bentuk kampanye rapat umum maupun dalam pertemuan terbatas, itu harus dibatasi jumlah orangnya, ya. Memperhatikan kapasitas ruangan. Kalau melihat regulasi tentang protokol kesehatan, itu maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Yang kedua, pengaturan jarak antar orang. Kemudian penggunaan alat kesehatan, alat pelindung diri, misalnya masker, sarung tangan, hand sanitizer, itu kita berlakukan. Jadi mudah-mudahan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih paham dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita terapkan tersebut. Nah, itu beberapa hal ya yang perkembangan sampai dengan hari ini terkait dengan Bu Evi, kemudian peraturan KPU untuk tahapan pemilihan kepala daerah, perkembangan anggaran, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Pilkada 2020, perkiraan saya penggunaan teknologi informasi, media sosial, kemudian media online kemungkinan akan meningkat karena ada pembatasan pertemuan fisik. Nah, dengan meningkatnya penggunaan media secara online, dugaan saya serangan secara online juga meningkat. Misalnya hoax, kemudian hacker, gitu ya. KPU sudah mengalaminya sendiri. Pada saat kami mau memulai gerakan klik serentak, itu juga ada serangan dari hacker-hacker itu, sehingga kerja kita sempat melambat, ya. Tapi hanya beberapa jam saja. Nah, kemudian KPU berkoordinasi dengan para pihak untuk menanggulangi ini. Koordinasi dengan Cybercrime Mabes Polri, koordinasi dengan BSSN, koordinasi dengan Kementerian Kominfo, termasuk koordinasi dengan penyedia platform media sosial yang ada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya juga mengalaminya sendiri. Jadi akun media sosial saya itu di-cloning. Kemudian kita laporkan ke salah satu platform media sosial. Sekarang sudah bisa ditangani. Nah, itu juga satu yang sampai kebocoran data yang kemarin sampai lapor di Mabes Polri. Ini apa sih persoalannya, Pak? Nggak ada saja. Nggak ada sebetulnya. Hanya isu aja. Iya, itu ya dugaan saya itu hanya tujuan dari orang-orang tertentu untuk ya mungkin mau bikin gaduh atau apa gitu ya. Tapi faktanya setelah kami laporkan juga nggak ada apa-apa sekarang. Saya perlu sampaikan kepada publik ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu itu adalah persoalan personal, ya. Kenapa saya bisa simpulkan demikian? Karena faktanya adalah kebijakan KPU tetap menolak permintaan tersebut, ya. Dan kami sudah memberikan jawaban melalui 2 surat, ya kan? Dan 2 surat itu konsisten tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya KPU sebagai institusi telah menjalankan kebijakan sebagaimana perintah undang-undang. Nah, beda misalnya apa yang dilakukan Pak Wahyu misalnya ya,
terbukti sama dengan kebijakan yang dikeluarkan KPU, bisa saja orang menuding gitu ya. Tetapi kan faktanya hari ini semua yang dilakukan oleh KPU, keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya itu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Nah, karena ini persoalan personal, maka ya harus dipisahkan ya antara persoalan personal dan. Tetapi KPU tentu tidak bisa menghindari pandangan publik, opini publik bahwa Pak Wahyu itu bagian dari penyelenggara pemilu, bagian dari KPU, dan itu tentu bisa menggerus kepercayaan kita. Nah, setelah kejadian itu saya langsung mengumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Saya tegaskan kepada mereka, Anda harus bekerja sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan regulasinya. Anda harus menjaga integritas Anda dalam menjalankan tahapan pemilu. Karena pemilu itu kuncinya adalah kepercayaan publik. Kalau publik tidak percaya, maka sangat mungkin akan timbul konflik karena dia tidak percaya penyelenggaranya, dia tidak percaya hasilnya, maka mereka tidak bisa menerima apa yang diputuskan oleh KPU. Nah, ujungnya apa? Konflik. Maka menjaga kepercayaan publik itu penting untuk membuat mereka mau atau bisa menerima pekerjaan penyelenggara pemilu, hasil pemilu, dan kemudian mereka bisa legowo atau menerima apapun yang diputuskan. Kalau tidak, kepercayaan turun, maka itulah sebetulnya awal dari munculnya